Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Agesti Hutri dengan NIM 2104369 dari Prodi Akuntansi. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas 11 Sistem Informasi Akuntansi. Yang pertama yaitu ketika laporan biaya berbasis aktivitas mengindikasikan adanya kapasitas yang berlebihan, manajemen harus menemukan pengguna yang tepat, meningkatkan pendapatan alternatif untuk kapasitas tersebut, atau mengeliminasinya melalui pendampingan. Faktor apakah yang mempengaruhi keputusan manajemen dan apakah efek samping pada perilaku untuk setiap pilihan. Akan lebih mudah untuk mengidentifikasi peluang untuk berhemat dan menghilangkan pekerjaan daripada menemukan aktivitas nilai tambah yang kreatif untuk kelebihan kapasitas. Dengan demikian, manajemen mungkin lebih memilih untuk menghilangkan kelebihan kapasitas daripada mengarahkan kepada tugas lainnya. Ketika karyawan dilepaskan, pengetahuan bahwa seperti itu adalah aset perusahaan yang berharga. Oleh karena itu, penampilan cenderung memiliki konsekuensi jangka panjang yang relatif. Yang kedua, mengapa para akuntan harus berpartisipasi dalam desain produk? Pandangan mengenai biaya apakah yang dapat dikontribusikan oleh para akuntan dalam membedakan dari perspektif manajer pembelian dan para insinyur. Desain produk berkaitan dengan merancang produk yang memenuhi persyaratan pelanggan dalam hal kualitas, daya tahan, dan fungsionalitas. Sementara juga meminimalkan biaya, akuntan dapat menambah nilai bagi tim produksi dengan menggunakan keahlian mereka untuk membantu melacak dan meminimalkan biaya dengan benar. Beberapa perusahaan telah beralih dari sebuah filosofi manajemen dengan pengecualian menjadi sudut pandang perbaikan yang berkelanjutan. Perubahan tersebut halus tetapi signifikan. Perbaikan yang berkelanjutan berfokus untuk membandingkan kinerja aktual dengan yang ideal. Seluruh varians adalah negatif. Varian terbesar mengidentifikasi area jumlah limbah terbesar dan sehubungan dengan ini, peluang terbesar untuk memperbaiki lini bawah. Apakah kesungguhan dan kelemahan dari praktik ini? Jawabannya itu sebuah keuntungan dari laporan terus-menerus adalah bahwa mereka memerangi kecenderungan untuk berpuas diri. Kerugiannya adalah mereka menciptakan terlalu banyak tekanan jika harapan untuk perbaikan tidak realistis. Keempat, prosedur pengendalian internet apakah yang akan paling baik untuk mencegah atau mendeteksi masalah berikut? Yang pertama, sebuah pesanan produksi dibuat untuk sebuah produk yang telah kelebihan stoknya dalam gudang perusahaan. Jawab, berdasarkan jadwal produksi induk pada data terkini, perkiraan penjualan produk, kualitas di tangan, dan kualitas yang dijadwalkan. Kedua, pegawai produksi mencuri persediaan barang dalam proses. Jawabannya, pastikan pengawasan yang baik oleh supervisor pabrik dan hitung atau catat jumlah dari setiap stasiun kerja dan minta kedua belah pihak untuk setiap transfer mengakui transaksinya. Ketiga, label pesanan segera pada pekerjaan produksi yang setengah jadi terlepas dari bahan baku dan hilang menyebabkan penundaan yang merugikan. Jawabannya, memiliki jadwal produksi, konfigurasi sistem ERP untuk menyiapkan laporan status produksi, dan menggunakan expeditors untuk memantau pekerjaan pada pekerjaan prioritas tinggi. Yang keempat, seorang pegawai produksi memasukkan formulir permintaan bahan baku ke dalam sistem untuk mencuri barang senilai $300 dari ruang penyimpanan bahan baku. Jawabannya, batasi wewenang untuk menyiapkan atau mengizinkan permintaan bahan kepada personel perencanaan produksi dan meminta penerimaan menandatangani salinan permintaan pada saat dikeluarkan dan mengirimkannya ke Departemen Akuntansi. Seorang pegawai ruang penyimpanan mengeluarkan barang kualitas 10% lebih rendah yang dialokasikan beberapa permintaan bahan baku dan mencuri kuantitas yang lebih tersebut. Jawabannya, selisih tersebut terlihat dari varians penggunaan bahan yang tidak menguntungkan karena akan mengharuskan permintaan barang tambahan. Untuk mencegahnya dapat dilakukan mengharuskan penerimaan persediaan dari toko untuk menandatangani permintaan dan meminta penerima bertanggung jawab atas kekurangan. Dan seorang manajer mencuri beberapa mesin mahal dan menutupi kehilangan tersebut dengan menyerahkan formulir ke Departemen Akuntansi. Cara mencegahnya memberikan batasan untuk penghapusan mesin, mendokumentasikan semua transaksi, memerlukan otorisasi ganda,
dan meminta seorang yang terlibat dalam transaksi untuk meninjaunya. Soal kelima, Joseph Brand Manufacturing Company membuat alas kaki atletik. Pemrosesan pesanan produksi adalah sebagai berikut. Pada akhir setiap minggu, Departemen Perencanaan Produksi menyiapkan sebuah jadwal induk produksi Master Production Schedule to MPS yang mencantumkan gaya sepatu manakah kualitas yang produksi selama minggu berikutnya. Sebuah program persiapan pesanan produksi mengakses MPS tersebut dari daftar operasi. Meminta menyiapkan pesanan produksi untuk tiap-tiap gaya sepatu yang akan dibuat. Setiap pesanan produksi baru ditambahkan ke file induk pesanan produksi yang disimpan dalam disk. Setiap hari pegawai departemen bagian meninjau pesanan produksi terbuka dan MPS untuk menentukan bahan baku mana yang diperlukan dikeluarkan untuk produksi. Seluruh bahan baku diberi kode barang. Para pekerja pabrik secara individu pada area kerja berbentuk U yang didesain secara khusus dengan memperlengkapi beberapa mesin untuk membantu mereka dalam membuat sepasang sepatu. Para pekerja pabrik memindai kode saat mereka menggunakan bahan baku. Untuk mengoperasikannya, para pekerja menggesekkan kartu ID dan sebuah alat pembaca. Setelah terpasang sepatu selesai, ia ditembakkan ke dalam sebuah kotak. Mesin terakhir dalam setiap sel kerja mencetak sebuah label kode batang yang pekerja tempelkan ke kotak. Sepatu yang selesai kemungkinan dikirim ke gudang. Pertama, siapkan diagram arus data operasi. Yang pertama, rencana produksi, yaitu inventaris dan perkiraan penjualan di MPS dan disiapkan pesanannya. Didaftarkan operasi, produksi, dan bill of material. Selanjutnya, pesanan dikirim melakukan pesanan produksi dan kartu operasi melakukan operasi produksi. Prosedur pengendalian yang harus dilakukan ke dalam sistem yaitu kontrol akses ID, uji kompatibilitas, memformat atau meminta semua data, merekam, validitas, pemeriksaan, batas, kuantitas, lapangan, tes ketuntasan, file master, label eksternal, label tajuk, salinan cadangan, rekam hitungan, pesanan produk bernomor, pemeriksaan kewajaran, dan cek validitas nama karyawan. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya jelaskan. Salah dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.